warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti Lahabu, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Beliau adalah Bapak Dr. Rizal Masaniku MPD dan Ibu Dewi Rafika Puyo MPD. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Rancangan aksi nyata saya yang pertama latar belakang. Murid tidak suka dengan peraturan karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dalam aksi nyata saya, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang saya butuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, apa itu budaya positif di sekolah? Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai kebiasaan. Sebenarnya kita harus menggarisbawahi di situ kebiasaan. Kita membiasakan budaya positif di sekolah, bukan hanya di kelas tapi di sekolah. Nah, di sini yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan peserta didik di sekolah. Perubahan paradigma. Jadi kita harus merubah paradigma kita dari pola pikir yang dulu dengan yang sekarang. Oke. Landasan budaya positif itu berasal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti apa landasannya? Begini. Bukan tabula rasa. Yang bagaimana itu tabula rasa, Tanamkan? Yang lahir dengan kertas kosong kan? Iya, lahir dengan kertas kosong berarti tidak ada, maksudnya masih bersih. Masih bersih. Itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Selanjutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau semua anak itu unik. Budi pekerti, tetap dia masuk pada budaya positif. Nah, tugas guru menuntun bakat tersebut di atas
agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung atau biji milu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, saya lebih menggarisbawahi di bagian guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Nah, di sini kita petani, anak itu ibarat biji jagung. Jadi sama dengan kita mau bertani, kalau kita menanam jagung tanpa kita rawat, pasti hasilnya tidak memuaskan. Begitu juga dengan anak didik kita atau murid kita. Jika kita memberikan mereka budaya-budaya positif, insya Allah pasti hasil apa yang ingin kita capai tergambar pada mereka. Seperti itu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kodrat alamnya di situ dan kodrat zaman. Maksudnya kita sebagai guru harus menghargai kodrat alam murid. Seperti apa kodrat alam murid itu? Kita harus menghargai minat dan bakatnya. Tidak semua siswa atau tidak semua murid mau untuk belajar. Saya beri contoh, misalnya kita pakai sistem CBS zaman dulu, catat bahan sampai habis, atau ambil buku di perpustakaan, catat halaman 9 sampai halaman 30. Tidak semua anak suka seperti itu. Meski sebagian pasti ada juga yang suka, daripada orang cuma mau baribut daripada. Makanya di sini ada kodrat alam. Jadi kita harus menghargai minat, keinginan anak. Kodrat zaman, kita membawa anak, kita membimbing anak atau menuntun anak sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman apa? IT, Android. Kita alihkan pembelajaran supaya tidak membosankan dengan zamannya mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan paradigma. Nah, di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lingkungan sekolah yang positif itu seperti apa? Lingkungan sekolah yang aman itu yang bagaimana? Yang nyaman itu seperti apa? Karena sesungguhnya jangan dulu ke siswa kita saja. Kalau misalnya lingkungan pembelajaran kita kalau kita rasa tidak aman, tidak nyaman, pasti kita tidak akan berpikir atau bertindak positif. Jadi tugas kita memberikan suasana yang nyaman dan aman bagi anak-anak agar mereka itu merdeka atau bebas untuk bereksplorasi. Nah, selanjutnya lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, masuk pada budaya positif. Kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri kita untuk bisa bersama-sama dengan murid. Selanjutnya sekarang kan tolong diperbaiki kembali itu yang dan perlu baca kembali. Perlu ya oke, lanjutnya di sini kursus kamar ini jadi perbaiki itu. maksudnya Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam ada kesalahan siapa? Jadi kita sebagai guru yang pemikirannya dewasa juga, setidaknya kita harus berpikir positif seperti itu. Itu sebenarnya cuma kesalahan teknis yang tidak harus ini bukan kesalahan teknis ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini kontrol. Ada R-nya. Kontrol. Baik, mohon maaf tadi itu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Usmanoko sudah sangat teliti. Baik, sekarang kita masuk. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau UC
kontrol. Saya itu berarti harus baik-baik untuk mengucapkan kata kontrol. Nah, ya ada R. Berikut adalah pemaparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini posisi kita dalam mengontrol murid. Selanjutnya, nah ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Maaf ya, itu sebenarnya bukan poin bersalah, tapi lanjutan dari membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan poin selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ingat kata ilusi itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Sekali lagi saya ulangi, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lanjut. Nah, menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Lanjut paragraf. Nah, ini budaya positif tercipta dari lingkungan yang positif, dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, sebenarnya ini budaya positif kita bisa awali dengan selain di lingkungan sekolah ya, kita bisa mulai juga dari